Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami mendengarkan kebenaran-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Kami percaya ketika kami mendengarkan kebenaran-Mu, maka kebenaran-Mu itu akan memerdekakan semua aspek-aspek dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Yang lemah Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Bahkan anak-anak-Mu yang susah, butuh penghiburan, maka Roh Kudus turun di tengah-tengah kami, melawat semua anak-anak-Mu, memberikan sukacita, penghiburan, damai, bahkan sejahtera yang penuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, bawa kami masuk lebih dalam lagi, supaya lewat kebenaran-Mu maka hidup kami dituntun dari satu langkah kepada langkah berikutnya, dari satu jalan kepada jalan berikutnya, sehingga hidup kami tidak tersesat, hidup kami tidak terhilang, tetapi hidup kami menggenapi apa yang menjadi firman-Mu di dalam setiap masa depan kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman-Nya, yuk sama-sama dengan kuat katakan, amin. Mari angkat Alkitab kita deklarasikan bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Nah, shalom semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kembali kita bisa bertemu lagi. Dan saya berdoa keadaan Bapak Ibu terus dalam lindungan Tuhan, terus dalam berkat Tuhan, terus dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini saya ingin saudara dan saya kita belajar dari satu kebenaran, dan saya berikan topik yang judulnya beroleh kemurahan dari kemurahan hati. Pak, kenapa kita belajar tentang kemurahan? Karena kemurahan atau generosity, orang yang bisa berjalan dalam kemurahan, maka hidupnya akan disebut oleh Tuhan menjadi orang yang berbahagia. Banyak orang mengejar yang namanya bahagia. Banyak orang mencari tempat yang bahagia. Tetapi Tuhan mengajarkan kita hari ini yang kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana waktu kita bisa murah hati, pribadi yang generous, maka dia bisa beroleh kemurahan di dalam hidupnya. Saudara, makanya kemurahan atau generosity menjadi salah satu nilai budaya yang ada dalam gereja di mana kita berada. Saya ulang sedikit tentang core values daripada GBI WTC, supaya semua Bapak Ibu bisa mengikuti kenapa kita bicara tentang kemurahan. Saudara, kita punya akronim dari core values GBI WTC yang kita singkat dengan guidelines. Apa saja Pak arti daripada guidelines? Yang pertama artinya generosity, murah hati. Makanya semua jemaat WTC, pengerja WTC, gereja WTC harus menjadi pribadi yang murah hati. Karena waktu masuk di wadah ini, Anda dan saya sudah diplot, sudah dididik bahwa kita punya budaya menjadi pribadi yang murah hati. Bagian yang berikutnya adalah U adalah unity atau kesatuan. Ini adalah sebuah nilai yang kita bangun di dalam wadah ini. Tanpa sebuah kerukunan maka kita tidak akan pernah lihat embun dari Gunung Hermon mengalir sampai ke Bukit Sion. Tanpa sebuah kesatuan maka Anda tidak akan lihat perkara besar bisa terjadi. Alkitab pernah berkata, 1 orang mengalahkan 1000, 2 orang mengalahkan 10.000. Semakin kita bisa unity, keluarga yang bisa unity, pelayanan yang bisa unity, kehidupan yang bisa unity, maka Anda akan lihat ada banyak hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, wadah kita, bahkan pelayanan kita. Bagian yang berikutnya value-nya adalah integrity. Di gereja ini saudara telah mendengar pesan Tuhan lewat gembala berulang-ulang. Tahun ini dikatakan menjadi tahun the year of integrity. Pikiran, perkataan, perbuatan sama, align. Tidak ada yang terpisah-pisah. Tidak ada yang terkotak-kotak. Ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Selebihnya bukan dari Tuhan. Saudara, orang yang punya integrity ketika dia berjanji dia pasti akan belajar menepati. Mungkin di masa-masa sukar seperti hari ini, Anda punya janji untuk pembayaran. Tapi bukan kita lari ketika kita ditagih dan kita belum punya kekuatan untuk membayarnya. Orang yang punya integrity, belajar selalu untuk bisa menepati. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Nah, nilai ini kita bangun di dalam gereja ini. Nah, nilai yang berikutnya di dalam wadah gereja kita, WTC, adalah nilai discipleship atau pemuridan.
Makanya kita siapkan kelas TC 01, 02, 03, terus saudara sampai TC 07. Supaya apa? Semua kehidupan kita dimuridkan. Karena hanya murid yang bisa lihat Yesus naik ke sorga. Tapi juga hanya murid yang bisa melihat Yesus turun dari sorga menjemput kita di awan-awan yang permai. Makanya semua kita harus siap jadi murid. Makanya semua kita harus rela diri kita dibentuk. Supaya kita bisa grow up. Sama-sama tulis, grow up. Kenapa? Waktu Anda bisa grow up, bertumbuh. Maka Alkitab berkata Lukas pasal 6 ayat 10. Murid kalau dididik dia akan sama seperti gurunya. Artinya apa? Murid bisa mewariskan nilai-nilai yang luar biasa. Murid akan melakukan ada banyak hal-hal yang besar dalam hidupnya. Makanya kita perlu dimuridkan. Tapi nilai yang berikutnya adalah semua jemaat WTC diarahkan untuk living in God purpose. Hidup tidak bisa kisira-sira will be. Terserah Pak, apa jadinya? Pokoknya saya mengalir. Air mengalir dari tempat ke atas ke tempat yang ke bawah. Orang yang punya tujuan, orang yang tahu goal rencana Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Dia akan berjalan, mengejar panggilan, berjalan dalam rencana Tuhan, sampai rencana Tuhan digenapi. Dan bagian yang terakhir, S yang terakhir dari singkatan guidelines adalah servanthood, hati hamba. Makanya di gereja ini terus nilai ini ditanamkan. Semua pengerja, semua jemaat, semua umat Tuhan, semua ketua Kersel, siapapun kita, apapun posisi kita semua punya hati hamba. Karena yang terbesar bukan yang dilayani, saudara. Tapi yang terbesar adalah orang yang mau untuk melayani. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara belajar bagian ini satu, yaitu generosity. Pak, bagaimana saya bisa hidup dalam kemurahan? Nah, saya ingin ajak Anda memperhatikan apa yang Yesus pernah khotbahkan di atas bukit. Dan kebenaran ini begitu merema ketika saya merenungkannya. Matius pasal 5 ayat ke-7, saudara. Sudah ada dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alkitab berkata begini. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa saudara? Karena Alkitab punya alasan. Yesus berkata karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kalau Anda hari ini ingin menjadi pribadi yang berbahagia, berapa saudara ingin hari ini hidupmu bahagia? Kalau mau Anda bilang, saya mau Pak, tulis. Saya rindu Pak, saya ingin Pak, tulis di chatmu. Kalau Anda ingin menjadi pribadi yang berbahagia, hidup yang berbahagia, kebahagiaan bukan cuma ditentukan oleh apa yang Anda punya. Uang yang Anda miliki, rumah yang Anda punya hari ini, deposito yang Anda kumpulkan di bank. Tapi kebahagiaan kata Alkitab, salah satunya dimiliki oleh orang yang murah hatinya. Kata murah hati dalam bahasa Yunani dipakai kata bahasanya adalah eleo. Eleo adalah bukan cuma satu sikap hati yang empati. Tapi eleo adalah sebuah sikap belas kasihan yang ditunjukkan, yang diberikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Ada orang-orang ketika dia lihat persoalan, ada orang-orang ketika dia lihat masalah, ada orang-orang ketika dia lihat problem, dia cuma berkata, aduh kasihan deh. No action, talk only. Tidak buat apa-apa, tidak kerjakan apa-apa. Tapi orang yang murah hati, dengarkan ini. Ketika dia lihat persoalan, ketika dia lihat ada tantangan, ketika lihat ada masalah di sekelilingnya, ketika ada orang yang mengalami kekurangan, ketika ada orang yang membutuhkan, orang yang murah hati, dipakai kata eleo. Artinya dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya untuk menolong orang lain. Dalam bahasa sehari-hari kita kenal orang ini sebut orang yang dermawan. Orang yang rela untuk menolong orang lain. Punya belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Dan orang yang seperti itu, Alkitab berkata, hidupnya selalu akan menerima kemurahan. Makanya hidupnya saudara bukan ditentukan seberapa banyak dia miliki hari ini. Tapi dia berjalan dari satu hari, dari satu kemurahan ke hari berikutnya dengan kemurahan Tuhan berikutnya. Dari satu minggu dia berjalan dengan kemurahan kepada minggu berikutnya dengan kemurahan Tuhan yang lebih luar biasa. Dan saya berdoa semua umat Tuhan yang ada di wadah ini, semua hidup kita menjadi orang yang berbahagia. Karena hidupmu dan hidupku adalah orang yang murah hati. Nah, bahasa Indonesia kata murah hati dalam kamus besar bahasa Indonesia ada beberapa terjemahan. Saya ingin saudara memperhatikan ini supaya saudara lebih mudah menerjemahkan apa itu arti kata murah hati. Arti murah hati yang pertama adalah orang yang suka atau mudah untuk memberi.
Saudara, orang yang murah hati tidak mungkin orang yang sulit atau sukar untuk memberi. Orang yang murah hati dia mudah memberi perhatian, memberi kasih, memberi apa yang dia bisa beri pada orang lain. Karena orang yang murah hati suka untuk menolong orang lain. Yang kedua dikatakan arti kata murah hati adalah orang yang tidak pelit atau kikir. Semua bentuk roh jahat bisa kita patahkan. Semua bentuk kuasa kegelapan kita bisa hancurkan. Kita bisa hardik, kita bisa tengking. Tetapi saudara, roh pelit tidak bisa hanya Anda tengking. Roh pelit harus Anda kalahkan. Roh pelit harus Anda hancurkan dengan satu sikap atau mental yang disebut dengan murah hati. Makanya orang murah hati tidak pernah pelit. Dia nggak ada kikir. Saya berdoa semua umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah hidup kita mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan pernah menjadi orang yang pelit. Jangan pernah menjadi orang yang kikir. Karena kekikiran, kepelitan cuma satu bisa dikalahkan oleh murah hati. Yang ketiga, arti murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyayang, pengasih. Saya berdoa, saudara, kalau ada keluarga berkata, saya murah hati, berarti dia bisa menyayangi suami, bisa menyayangi dan mengasihi istrinya. Orang tua bisa mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Saudara, kalau orang yang murah hati nggak mudah dendam. Orang yang murah hati nggak gampang tersinggung. Orang yang murah hati nggak gampang ngambek. Karena orang yang murah hati, dia mudah untuk mengasihi. Mudah untuk mengampuni. Saudara, saya berdoa. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bilang, orang yang murah hati adalah orang yang penyayang. Saya berdoa, biarlah kita semua didapati adalah orang-orang yang punya kasih yang besar dalam hidup kita. Tapi yang berikutnya, Kamus Bahasa Indonesia bilang begini, arti kata murah hati adalah orang yang suka menolong. Atau orang yang suka membantu. Saudara, kalau Anda lihat ada orang yang suka menolong, ada orang yang suka membantu, maka orang itu adalah orang yang disebut orang yang murah hati. Saudara, menolong tanpa embel-embel, menolong tanpa ada maksud yang terselubung, menolong tanpa ada maksud yang tersembunyi. Dia nolong is nolong, dia bantu is bantu. Karena dia nggak punya agenda yang tersembunyi, dia nggak punya agenda yang lain. Orang yang murah hati, dia selalu punya sikap untuk menolong. Nah saudara, saya itu perhatikan gini, generasi muda belajarlah punya hati atau sikap untuk menolong. Karena kecenderungan orang sekarang, saudara, kalau lihat ada masalah, contoh kalau di jalan ada orang alami kecelakaan, dia cuma berkata dan menonton, waduh kasihan, kasihan, kasihan. Tidak pernah ada rasa terlibatnya kita, tidak ada niat untuk menolong orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang bisa berkata gini, apa yang aku bisa bantu? Apa yang bisa aku tolong? Apa yang bisa aku doakan? Saudara, bukan mendoakan orang lain, bukan cuma sekedar jadi hamba Tuhan. Tapi bisa mendoakan orang lain, memotivasi orang lain, berkata-kata yang baik kepada orang lain. Adalah bentuk satu kemurahan hati kita untuk menolong orang lain. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah kata murah hati itu artinya baik hati. Coba sama-sama tulis ya, murah hati itu sama dengan baik hati. Orang yang baik hati, kata Alkitab, hendaklah kebaikan hatimu diketahui, bukan sebagian orang. Tapi kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudara, tidak perlu kita pakai baju dan tulisan, saya orang baik hati. Tidak perlu di rumahmu ada spanduk atau poster tulisan, ini rumah orang baik hati. Sehingga tetanggamu perlu lihat dan berkata, oh nggak perlu. Tapi kebaikan hatimu sekalipun kau nggak pakai baju yang tulisannya baik hati. Rumahmu nggak ada poster atau spanduk yang tulisannya baik hati. Orang bisa mendapati engkau menjadi orang-orang yang baik hati. Saya berdoa, biarlah setiap kita dijumpai di kantormu, di kampusmu, di pekerjaanmu, di rumahmu. Engkau adalah orang yang baik hati. Kalau Anda mau enteng jodoh, belajarlah saudara, Anda yang masih single, jadilah pribadi yang baik hati. Saudara, maka mudah, ketemu yang baik juga gampang. Tapi kalau hatimu jahat, hatimu menyimpang, hatimu tidak benar, hatimu tidak tulus, Anda akan sulit menemukan hal-hal yang baik di sekeliling Anda. Nah, baik, saya akan masuk lebih dalam hari ini. Bagaimana
Orang yang bisa hidup dalam kemurahan hati, dia bisa berjalan dan menerima kemurahan di dalam hidupnya. Saya ingin ajak saudara menemukan kebenaran dalam 2 Raja-Raja, pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 37. Saya mau cerita bagian ayat ini, hikmat apa yang kita mesti belajar tentang kemurahan hati. Supaya selesai ibadah hari ini, Anda mendapatkan sesuatu rema dalam hidupmu. Dan Anda berkata, Tuhan, aku mau jadi orang yang berbahagia. Karena orang yang berbahagia, salah satunya adalah orang yang murah hatinya. Karena waktu Anda murah hati, Anda akan selalu menerima kemurahan. Dan ini dibuktikan kisahnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya ingin baca bagian ayat-ayat tertentu, lalu saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu, hikmat apa yang hari ini kita bisa belajar tentang kemurahan hati. Anda siap? Baik, saya ingin baca buat Anda 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8. Saya akan mulai. Judulnya adalah Perempuan Sunem dengan Anaknya. Kalau Anda membaca Alkitab, maka kata atau daerah Sunem itu ada 2 orang yang dicatat di Alkitab. Orang yang pertama adalah Abisak. Abisak adalah orang yang merawat Daud di masa tuanya. Dia seorang gadis dari daerah Sunem. Dan 1 orang lagi dari orang Sunem yang ditulis di Alkitab adalah seorang yang namanya perempuan, no name. Namanya gak jelas. Siapa dia? Alkitab cuma tulis, perempuan Sunem dengan anaknya. Saudara, Tuhan gak tulis namanya, tetapi kisahnya begitu menginspirasi kita. Kisahnya begitu mengimpartasi bagaimana Anda dan saya bisa belajar dari kemurahan orang ini. Nah saudara, Anda mesti tahu bahwa Sunem adalah suatu daerah milik suku Isakar dan menjadi kota atau tempat perlintasan orang yang ingin jalan dari Israel menuju Yehuda. Atau sebaliknya, dari Yehuda menuju ke Israel, maka ada satu tempat yang namanya Sunem. Saudara, tempat yang namanya Sunem ini adalah tempat perlintasan. Zaman dahulu kala kalau saya dari Jakarta, saya hendak ke daerah Jawa Timur naik bis malam, maka ada tempat-tempat transit, ada tempat-tempat kita bisa dikasih makan di tengah jalan. Saya ingat nama tempatnya Sukamandi, entah itu Pamanukan, bukan kota besar, bukan kota yang luas, bukan kota yang terkenal, bukan ibu kota, tapi kota perlintasan. Nah, Sunem juga termasuk bagian kota perlintasan. Jadi Anda bisa bayangkan di kota itu ada begitu banyak musafir, pengembara, orang yang berjalan jauh karena pada masa itu transportasi tidak seperti hari ini. Mereka harus jalan kaki atau pilihan kedua naik keledai atau naik unta. Sehingga mereka perlu rehat sejenak, istirahat sejenak. Dan dikisahkan dalam kisah ini ada seorang yang namanya Nabi Elisa yang tinggal di puncak Gunung Karmel yang jaraknya kurang lebih 40 kilometer dari puncak Gunung Karmel sampai dengan Sunem ini. Jadi Nabi Elisa ini sering mampir ke sana, sering datang ke sana untuk ngapain? Untuk istirahat sejenak. Untuk dia rehat sejenak. Di tempat itu saya percaya waktu itu belum ada restoran yang banyak. Belum banyak tempat penginapan. Jadi kalau dia mungkin sampai di sana kemalaman, mereka harus cari tempat untuk bermalam. Kalau mereka sampai di sana sore hari, belum semua tempat menyediakan makanan dan dia harus berusaha siapa rumah yang terbuka pintunya dan siap untuk menerimanya. Enggak mudah. Tapi saya ingin Anda memperhatikan beberapa bagian ayat ini. Perhatikan ya. Dimulai dari ayat yang ke-8. Menarik buat saya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya. Kaya di sini dijelaskan kaya. Namanya enggak ditulis, tapi kayanya ditulis. Kenapa? Ini bukan menunjukkan status sosial atau derajat ekonomi dari perempuan ini. Karena mentang-mentang dia kaya, maka dia tolong Nabi Elisa. Bukan. Ini Tuhan ingin menunjukkan ada orang kaya yang hatinya murah hati. Karena Lukas 18 ayat 18 ada orang kaya belum tentu murah hati. Tapi ini ada orang yang diberkati, kaya bicara sesuatu yang dia punya hari itu. Kapasitas yang dia miliki hari itu. Dan dia relakan dirinya untuk bisa menolong orang lain. Nah, saya ingin ajak ya, lihat perhatikan. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Nah, jadi Nabi Elisa itu berkali-kali datang ke sana dan singgah ke sana. Udah jadi langganan, udah jadi member. Kenapa kok Nabi Elisa seakan-akan betah? Karena orang ini saya yakin pintu rumahnya terbuka. Dan saya percaya dia bukan menolong hanya Nabi Elisa. Tapi dia sudah punya habit, kebiasaan untuk membantu orang-orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan tempat istirahat, yang membutuhkan tempat rehab.
Makanya Elisa kalau datang ke sana, Nabi Elisa dia mampir ke sana dan singgah di sana. Dan menarik ayat 9, saudara. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang sudah lalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Saudara, yang pertama dia punya sikap murah hati yang luar biasa. Rela untuk menolong tanpa maksud apapun. Dan yang kedua, dia melihat ada seorang abdi Allah. Hari itu abdi Allah atau nabi Tuhan, itu seperti hamba Tuhan hari ini. Ada begitu banyak. Ada orang cuma tahu, oh itu Elisa, nabinya orang Israel. Oh itu Elisa yang tinggal di puncak Gunung Karmel. Tetapi perempuan ini mengenali Elisa. Bukan cuma sekedar jadi hamba Tuhan, tapi dia berkata, ini abdi Allah. Ini hamba Tuhan, nabi Tuhan, ada pesan Tuhan yang Tuhan titipkan di dalamnya. Dan apa yang dia buat ketika dia mengenali Nabi Elisa dengan sungguh-sungguh sebagai abdi Allah. Lalu dia berkata ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil dan yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Saudara, menarik loh. Jadi perempuan ini, dia buka pintunya. Orang yang rela menolong, orang yang rela membantu. Tapi nggak cukup cuma rela membantu, bukan cuma cukup rela untuk menolong orang lain. Orang ini saudara, dia tahu yang dia sambut adalah Nabi Elisa. Dan waktu dia sambut Nabi Elisa, dia siapkan rumahnya, kamar yang terbaik. Bukan cuma ala kadarnya, bukan cuma tikar alasnya. Kasih dinding batu, siapkan kandil, siapkan meja, siapkan kursi. Sesuai apa yang dia punya, yang terbaik, dia berikan, dia siapkan buat supaya Nabi Elisa setiap kali datang di sana bisa tidur dan istirahat dengan baik. Pak, hikmat apa yang kita bisa belajar dari sang perempuan Sunem ini? Ada 3 hikmat. Kalau Anda hari ini belajar untuk murah hati, 3 kebenaran hikmat yang kita bisa belajar dari perempuan Sunem ini, maka Anda juga akan bisa menikmati 3 bentuk kemurahan yang terjadi juga di dalam cerita perempuan Sunem ini. Hikmat yang pertama adalah saudara, perempuan Sunem ini saudara karena dia murah hati bukan karena ada embel-embel. Dia murah hati karena dia tahu bahwa Allah sudah sangat mengasihi kita. Nah perhatikan, ada banyak orang berkata, Pak saya nggak bisa murah hati. Kenapa? Karena ada banyak murah hati, orang ingin murah hati dengan alasan supaya saya terkenal, supaya saya diberkati, supaya saya bisa dikenal orang jadi baik. Orang yang murah hati dengan maksud yang terselubung, Anda akan berhenti di tengah jalan. Percaya itu. Orang yang murah hati dengan maksud udang di balik batu, ada maksud-maksud yang tersembunyi. Percayalah, jalan gak lama saudara. Menolong orang lain gak akan lama, mudah kapok saudara. Mudah putus di tengah jalan. Kenapa? Karena ada maksud-maksud di tengah jalan. Dan ketika maksudnya tidak tertemui, makanya dia sakit hati, dia gak mau tolong orang lain lagi. Kenapa perempuan Sunem ini, saudara, dia selalu buka pintu. Saya percaya mungkin waktu dia nyambut orang, ada orang yang ngambil makanannya terlalu banyak. Sehingga rumahnya kekurangan makan. Karena ada orang yang mungkin kecapean makannya kebanyakan. Mungkin ada orang yang langsung cuek, dia pergi tinggalkan kotoran yang banyak di rumahnya. Dan dia harus bersihkan rumah itu. Mungkin Anda berkata, saya udah tolong orang, kok orang itu gak tahu terima kasih ya Pak. Loh, karena Anda murah hati bukan untuk diterima kasih. Anda murah hati, menolong orang lain, berbaik hati dengan alasan karena, bukan supaya. Karena apa Pak? Karena kasih Kristus terlalu besar dalam hidup kita. Makanya Alkitab kalau Anda baca Lukas pasal 6 ayat 36 berkata dengan jelas, hendaklah kamu murah hati. Wow. Sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi kalau Anda berkata, saya orang Kristen Pak, saya orang percaya Pak, saya mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, setiap orang yang berkata dia ada dalam Kristus. Dengarkan ini, saya ulang. 1 Yohanes 2 ayat 6, setiap orang yang berkata dia ada dalam Kristus, dia wajib. Katakan 1, 2, 3, wajib. Anda garis bawahi ini, kata ini. Sama seperti Kristus telah hidup. Kalau Yesus datang ke atas muka bumi ini dengan kasih-Nya yang besar, kemurahannya yang luar biasa, bukankah hari ini sepatutnya kita menjadi orang yang murah hati?
bukan karena dengan kata supaya. Tapi kita menjadi orang murah hati dengan alasan karena kasih Tuhan yang terlalu besar. Kalau Anda bisa temukan ini dalam hidupmu, saudara. Hidup ini menolong orang lain tidak perlu dapat ucapan terima kasih, Anda akan jalan terus. Karena orang yang punya karakter Kristus untuk murah hati ini, dia nggak selalu cuma berpikir me and me. Tapi dia akan berpikir we, kita, sesama, lingkungan, bagaimana orang lain, bagaimana keluarga besar kita, bagaimana ini dan bagaimana itu. Orang yang cuma me, ini uang saya, ini kekayaan saya, ini pelayanan saya. Dengarkan baik saudara, Anda sedang tidak mencerminkan apa yang dikerjakan Kristus bagi hidup kita. Orang yang selalu bisa berpikir buat orang lain, walaupun Anda mungkin tidak diterima kasihi, mungkin orang lain tidak menganggap Anda sekalipun Anda sudah menolong dia, mungkin ada orang melupakan Anda. Ingat baik, kita melakukan semuanya itu bukan karena Anda hebat, bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda mampu. Anda bisa menolong orang lain, Anda bisa berbaik hati kepada orang lain, karena kasih Tuhan baik besar dalam hidup kita. Bukankah setiap hari kita bangun pagi, kita bisa menikmati. Kalau Anda sehat, bukankah hari ini karena besar kasih setia Tuhan? Kalau hari ini Anda masih bisa kerja, saya tanya, bukankah itu besarnya kasih anugerah Tuhan? Kalau hari ini Anda masih punya keluarga dan masih bisa tinggal di sebuah rumah yang layak, yang baik, bukankah itu anugerah Tuhan? Kalau hari ini Anda bisa menikmati kehidupan yang baik, makan yang tidak berkekurangan, semuanya tercukupi, masih ada pakaian yang kita bisa pakai. Bukankah itu anugerah Tuhan dalam hidup kita? Sehingga layaklah kita berkata setiap hari, kita berkata kepada Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sambil angkat tanganmu katakan, oh, besar anugerah-Mu, berlimpah Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Tuhan, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya berdoa mental seperti perempuan Sunem ini yang selalu merelakan hatinya untuk menolong. Dia nggak cari embel-embel untuk dapat mujizat. Dia tolong Nabi Elisa bukan dengan embel-embel supaya dia bisa dapat hal yang dia inginkan. Dia tolong Nabi Elisa dengan sebuah ketulusan, dengan sebuah kemurnian. Karena dia tahu kasih Allah terlampau besar dalam hidupnya. Orang yang murah hati, dia selalu bisa melakukannya. Bukan dengan alasan supaya, tapi orang yang murah hati bisa melakukannya dengan alasan karena Tuhan baik dalam hidupnya. Hikmat yang kedua, apa yang dilakukan perempuan Sunem ini di ayat yang ke-9 tadi kita baca. Perempuan ini menyadari bahwa dia sedang berjumpa dengan Nabi Elisa. Saudara, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Orang yang murah hati adalah orang yang bisa menyambut Allah dan pekerjaannya. Dia bisa memahami ada cerita Tuhan di dalamnya. Pak, apa yang terjadi sih Pak kalau saya menjadi orang yang murah hati terhadap pekerjaan Allah dan pada pribadi Allah sendiri? Maksudnya murah hati terhadap Allah apa? Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam setiap wadah di mana kita tinggal dan kita berada di sana. Waktu Anda ada di sana dan Tuhan menyampaikan pesan Tuhan, janji Tuhan, dan lalu Anda menyambut pekerjaannya. Anda menyambut pribadi Allah yang mengerjakan kekuatannya di tengah-tengahnya. Dengan kemurahan hati, dengan sebuah kesungguhan. Maka Anda akan lihat satu upah yang besar dalam hidup Anda. Saya satu kali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 41 berkata gini. Barang siapa menyambut seorang nabi. Perhatikan ini ya. Sebagai nabi. Loh Pak, adakah orang yang menyambut nabi tapi bukan sebagai nabi? Mungkin ada. Ada menganggap, itu mah buat kamu lah, itu mah biasa aja. Alkitab berkata, kalau ada orang menyambut nabi sebagai nabi, memperlakukannya sebagai nabi, ia akan menerima upah, bukan upahnya, tapi upahnya siapa saudara? Nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, sebagai orang benar, Anda memperlakukan orang benar selayaknya, sepatutnya, seharusnya sebagai orang benar. Dengarkan ini,
maka Anda akan menerima upah. Bukan upah-upahan biasa, tapi upah sebagai orang benar. Dengan kata lain saya mau bilang begini. Mungkin Anda bukan nabi seperti Elisa, tetapi Anda bisa memperoleh bagian atau menikmati upah nabi. Janji Tuhan lewat nabi itu. Dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Kapan, Pak? Saat kita bermurah hati untuk menyambut Allah dan pekerjaannya. Saudara, kalau Anda dan saya ditempatkan di wadah ini, kalau Anda dan saya ditempatkan di gereja ini, saya percaya ada pesan Tuhan, ada janji Tuhan, ada perkataan Tuhan yang disampaikan lewat gembala kita, lewat para hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Mungkin Anda nggak secara audible, mungkin Anda nggak secara directly menerima pesan atau janji tersebut. Tapi dengarkan gini, kalau Anda menyambut, Anda mempercayai, Anda meyakini setiap apa yang Tuhan mau kerjakan, lalu Anda berkata, yes. Anda berkata, aku mau. Aku rela. Aku mau terlibat. Memberi dengan apa yang ada padaku hari ini. Saya bicara bukan cuma uang. Baik itu tenaga, kemampuan kita, kapasitas berpikir kita. Tanpa sadar, upah yang Tuhan janjikan. Janji yang Tuhan berikan. Mungkin Anda nggak direct. Anda nggak langsung audible. Tapi janji itu akan menjadi sebuah kenyataan yang bisa kita terima. Dan kita bisa alami dalam hidup ini. Anda mau alami itu, saudara? Perempuan ini ngalami akses langsung dengan Nabi Elisa. Yang lain mungkin cuma asal-asalan. Dia tahu, oh itu nabi, itu orang Israel tuh. Tapi dia nggak respon dengan sungguh-sungguh. Dengarkan ini. Orang yang bisa murah hati menyambut Allah dan pekerjaannya. Apa yang disuruh Tuhan, lalu Anda kerjakan dan ikut terlibat aktif di dalamnya. Maka ada upah yang sama, ada hasil yang sama yang Anda dan saya bisa nikmati. Perempuan ini ngalami, dan saya berdoa kalau Tuhan punya janji buat gerejanya, kalau Tuhan janji buat wadah ini, apa yang Tuhan sampaikan dan Anda menyambut dengan sungguh-sungguh, Anda menyambut pekerjaan Allah dengan serius, saya percaya apa yang Tuhan janjikan akan juga menjadi sebuah kenyataan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ya, Anda ketik amin, aku mau terlibat Tuhan. Karena orang yang terlibat, dia akan terima upah itu. Tapi hikmat yang ketiga, ya, hikmat yang ketiga, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara? Kalau tadi Anda baca ayat yang ke-10, maka perempuan ini bermurah hati dengan sebuah sikap pemberian yang terbaik now, sekarang, bukan nanti, bukan minggu depan. Dia siapkan kamar untuk Nabi Elisa tidur, rehat, istirahat, bukan nanti, bukan minggu depan. Bukan tahun depan, tetapi dia siapkan waktu itu. Masa itu. Karena kesempatan gak datang 2 kali. Jadi kalau Anda punya kesempatan untuk bisa memberi, berilah yang terbaik sekarang dan bukan nanti. Ada orang berkata, Pak, tunggu saya memberi kalau saya sudah jadi direktur. Jangan. Pak, tunggu saya akan bisa melayani kalau saya sudah umur 50. Jangan. Pak, tunggu saya, Pak. Saya bisa berbaik hati kalau saya punya kekayaan yang lebih banyak daripada teman-teman saya. Jangan. Anda bermurah hati. Dengarkan ini, lihat saya. Lakukan, kerjakan dengan apa yang di tangan Anda. Kenapa, Pak? Alasannya. Ada ayatnya loh, saudara. Ayat Alkitab berkata, Lukas 12, ayat 48b berkata begini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saya tanya nih ya, saya tanya. Jawab nanti ya di chatmu masing-masing. Kalau Anda berdoa, Anda pasti banyak minta sesuatu. Betul apa enggak? Anda minta Tuhan, berkati Tuhan. Saya tanya, salah enggak? Enggak. Tuhan, berikan aku rumah, salah enggak? Enggak. Karena Alkitab pernah berkata, mintalah maka Tuhan akan beri. Cari, maka pintu akan dibukakan. Saudara, kalau Anda mencari Tuhan, Tuhan akan berkenan untuk menjumpai Anda, menemui Anda. Tapi Tuhan ingatkan gini loh ya, ini kebenarannya. Orang yang diberi banyak, Anda minta banyak gak masalah. Tapi persoalannya gini, Anda yang diberi banyak, Alkitab berkata Anda juga dituntut pertanggungjawaban lebih banyak. Seringkali kita ini orang yang maunya minta banyak, tapi gak mau dituntut apa-apa. Lalu ada orang berkata gini, bukankah ayat ini sepertinya Tuhan pakai kalkulator, Tuhan hitung-hitungan, katanya Tuhan murah hati. Kok Tuhan hitung-hitungan sih? Udah ngasih, dituntut pula.
Tuhan bukan hitung-hitungan, tapi Tuhan ingin mempercayakan kemuliaannya. Dia ingin mempercayakan kasih karunia-Nya. Dia ingin mempercayakan berkat-Nya kepada orang-orang yang bisa mengelola itu dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi kerajaan-Nya. Karena waktu hidupmu berbuah, maka Bapa itu dipermuliakan. Yohanes 15 ayat 8 mencatat itu. Jadi kalau Anda berkata hari ini, Tuhan, aku pengen banyak doaku dijawab. Berapa di sini saudara yang doamu pengen dijawab? Ya. Kalau Anda berkata, saya Pak, bisa tulis tuh, saya Pak, doa saya pengen dijawab Pak, tulis gak apa-apa. Semakin banyak doamu dijawab, berarti tanggung jawabmu juga semakin banyak. Saudara kalau tinju di kelas bulu, ya udah levelnya lawannya di kelas bulu. 40 kg, 50 kg. Tapi kalau udah levelnya kelas berat, Anda ingin menjadi petinju kelas berat. Sekarang tuh zamannya Anthony Joshua, Tyson Fury yang menjadi juara-juara tinju kelas berat. Zaman dulu Mike Tyson, sekarang udah ganti generasi. Kalau Anda pengen seperti Anthony Joshua, juara kelas berat dalam beberapa versi, maka Anda harus rela untuk berkata gini, kalau aku mau diberi banyak, maka aku harus dituntut lebih banyak. Nggak mungkin petinju kelas berat ngelawannya petinju kelas bulu, kelas welter ringan, kelas terbang, itu bisa melayang semua saudara. Kalau Anda pengen diberi banyak, ingat baik, Anda juga dituntut banyak. Kalau hari ini Anda dikasih 2 gelar pendidikanmu, berarti Anda diberi kesempatan sekolah lebih tinggi dan berarti ada anugerah Tuhan lewat hidupmu, lewat pendidikanmu. Anda mesti belajar murah hati, memberi yang terbaik untuk bisa menolong orang lain. Kalau Anda hari ini diberkati lebih banyak daripada orang lain, berarti ada maksud Tuhan, ada ruang yang Tuhan kasih, ada lahan yang Tuhan kasih. Supaya lewat itu Anda dan saya bisa memberkati orang lain. Kalau hari ini saudara Anda punya rumah dan rumahmu cukup luas dan Anda diberkati dengan investasi lagi, berarti ada maksud Tuhan, ada lahan Tuhan. Kenapa rumahmu dikasih lebih luas? Dan Anda nggak tunggu nanti, tunggu tahun depan. Kalau hari ini Anda dikasih sehat, dikasih kuat, dikasih kesempatan, dan masih bisa berdiri sebagaimana Anda berdiri hari ini, berarti ada maksud Tuhan. Kenapa Anda dikasih sehat? Tujuannya cuma satu, bermurah hati adalah memberi yang terbaik. Yang hari ini ada di tanganmu. Sekarang. Bilang sama-sama, sekarang. Sekali lagi tulis, bilang sekarang. Wah itu panjang saudara. Pakai NGA, NG. Bukan nanti. Jangan tunggu nanti. Tahun depan ya Pak. Minggu depan ya. Saya memberkati tunggu naik gaji. Jangan memberkati tunggu naik gaji. Jangan Anda memberkati tunggu nanti. Bulan depan Pak, setelah lulus kuliah Pak. Ini loh waktunya Anda. Anda punya hari ini. Besok masih Anda nggak tahu apa yang terjadi. Anda punya hari ini dan apa yang di tanganmu. Kerjakanlah dengan maksimal. Saya ingat bagaimana seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Yang lain saya percaya semua bawa tapau. Semua bawa bekal masing-masing waktu Tuhan buat mujizat 5.000 orang. Tapi si anak kecil ini karena dia masih polos saudara. Yang lain mungkin bekal dia berkata gini, waduh jangan nih sayang nanti kalau saya kasih orang belum tentu saya bisa makan. Tapi anak kecil ini dia relakan 5 roti dan 2 ikan. Dan Tuhan bisa buat mujizat dari 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang baru laki-laki belum yang lain. Dan masih sisa 12 bakul. Dan saya percaya anak ini bukan cuma kenyang. Tapi pasti amat sangat kenyang sekali. Nah saudara kalau Anda belajar murah hati. Kemurahan apa yang perempuan ini alami? Waktu dia menjadikan saudara. Kemurahan hati itu bukan supaya, tetapi karena. Maka ada 3 kemurahan yang dialami perempuan ini. Yang pertama saudara, 2 Raja-Raja pasal 4 ya, ayat 14 sampai 17. Anda baca di sana ya. Dia itu nggak pernah punya embel-embel. Dia nggak pernah ada udang di balik batu, maksud-maksud terselubung, nggak ada. Case close. Tapi karena dia menolong dengan kerelaannya, karena kasih Tuhan yang besar. Satu kali saudara, Elisa tanya, perempuan Sunem, kamu mau apa? Kamu udah susah payah, kamu mau apa? Saudara udah ditanya kayak begitu saudara. Nanti kalau Anda baca ayat yang ke-13. Udah ditanya sama Nabi Elisa, kamu mau apa? Dia masih jawab, nggak mau apa-apa. Loh, ini berarti orang yang betul-betul tulus hatinya. Sampai dia berkata gini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ini Anda baca ayat 13 bagian yang akhirnya. Artinya apa? Dia sudah more than enough. Nggak ada lagi yang kurang Nabi. It's okay, semuanya aman. Bayangin loh, padahal dia punya pergumulan nggak? Ada. Ada persoalan nggak? Ada. Suaminya udah tua dan dia sudah tua, giginya tinggal.
2. Dan dia belum punya anak. Saudara, Elisa langsung berkata begini, tahun depan, di waktu yang sama, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dia nggak pernah pengen dapat mujizat Tuhan, kasih mujizat anak. Supaya waktu aku menolong Elisa, aku dapat anak. No, tidak pernah. Tuhan, supaya waktu aku menolong Elisa, siapa tahu Tuhan, ada berkat Tuhan yang melimpah lagi yang bisa aku rasakan. Tidak itu motivasinya. Menolong orang lain dengan kerelaan, ketulusan, karena Bapa kita murah hati. Itulah DNA Allah dalam hidup kita. Waktu Anda dan saya mengerjakannya dengan kerelaan hati, dengan sebuah kesungguhan. Jangan terkejut, Anda akan menerima kemurahan, yaitu jawaban doa yang tidak terpikirkan. Maksudnya apa Pak? Anda kadang-kadang gak minta loh. Anda kadang-kadang berhayal juga enggak. Mohon-mohon juga enggak. Tapi Tuhan beri. Tuhan percayakan kepada orang-orang yang murah hatinya. Saya ada satu panggilan dalam hidup saya secara pribadi untuk terlibat dalam Kingdom Driven Church, KDC, seminar KDC. Jadi kalau saya diutus oleh Pak Wiryo, gembala pergi ke kota-kota, enggak selalu kota yang enak, kota yang besar, tapi kadang-kadang kota-kota yang jauh, kota-kota yang kecil, desa. Dan saya mesti korbankan banyak hal dalam hidup itu. Waktu, tinggalin keluarga, belum peperangan rohaninya, banyak sekali saudara. Kadang-kadang disuruh ke Batam berangkat saudara, korbankan banyak hal. Beli tiket sendiri, kita mesti cari hotel sendiri dan semuanya. Kita mesti biayai kadang-kadang hamba Tuhan dari desa untuk dia bisa ikut seminar di tempat atau di kabupaten di mana dia bisa ikut terlibat bersama-sama. Karena kalau ke desanya itu jaraknya lebih jauh lagi. Sudah ada banyak hal pengorbanan yang kita lakukan. Waktu kita KDC, disuruh pergi ke Bandung, ke Jawa Tengah. Dan saudara, saya tidak pernah minta dalam doa saya, Tuhan kalau saya pergi ke Batam, kalau saya pergi ke Bandung, kalau saya pergi ke Surabaya, kalau saya pergi ke kota Jawa Tengah, maka saya minta Tuhan berkati saya. Saya nggak pernah minta itu. Beneran saudara, saya nggak pernah minta itu. Saya lakukan dengan kesungguhan aja dengan apa yang ada pada saya. Saya persiapan KDC karena saya belajar dari gembala, saya mesti persiapan jauh lebih banyak, jauh lebih panjang. Karena kebenaran itu langsung di-download dari gembala dan saya belajar dari gembala. Sehingga saya mesti prepare waktu lebih banyak. Persiapan di rumah, persiapan di sana, siapkan video dan berbagai ragam. Dan saudara, waktu saya cuma melakukan, saya cuma berkata, Tuhan, aku mau belajar memberi yang terbaik supaya gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, mereka secepatnya bisa menerima Injil kerajaan. Dan gereja bisa berubah menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Itu cuma motivasi saya. Tapi apa yang terjadi saudara? Ini yang Tuhan kerjakan. Jawaban doa yang tidak terpikirkan. Waktu saya ke Batam, tiba-tiba Tuhan bisa buka jalan. Ada orang yang nawarin klien di Batam. Waktu saya diutus ke Bandung, ada klien terbuka di Bandung. Padahal saya di Tangerang. Waktu saya diutus ke Jawa Tengah, ada klien yang terbuka di Jawa Tengah. Sampai saya pernah berpikir gini, kok aneh ya? Di setiap kota yang rata-rata Tuhan utus saya, bahkan berkali-kali saya mesti bolak-balik, menghabiskan energi lebih banyak. Uang yang lebih banyak, tenaga lebih banyak, pemikiran lebih banyak. Dan di sana tiba-tiba Tuhan bukakan mujizat yang saya nggak pernah terfikirkan. Saya mikir enggak. Sehingga genaplah firman Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 berkata begini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul di hati kita, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya. Wow, dahsyat, dahsyat. Tapi yang kedua, kemurahan apa yang diterima oleh perempuan Sunem ini. Saudara, waktu dia mengalami, jadi anaknya sudah lahir dan waktu anaknya pergi ke ladang menolong papahnya, tiba-tiba anak ini sakit. Pusing, sakit kepala dan tiba-tiba waktu dibawa ke rumah, langsung anak ini mati saudara. Waktu anak ini mati, diperintahkanlah ibunya supaya anak ini ditaruh di kamar yang biasa Elisa tidur di sana. Dan dengan secepat kilat, ibunya memanggil bujangnya berkata gini, siapkan keledai betina, aku ingin pergi ke puncak Gunung Karmel bertemu dengan Elisa. Saudara, perempuan ini karena sudah dekat hubungannya, maka dia punya akses langsung berjumpa dengan Nabi. Yang lain cuma kenal tapi jarang ngobrol, jarang berdiskusi. Tapi karena dia menerima abdi Allah di rumahnya dengan sungguh-sungguh, maka dia mendapat kemurahan, akses langsung berjumpa dengan Nabi Elisa. Kalau sekarang saudara punya nomor WA-nya langsung, Anda bisa call langsung. Bukan lewat perantara, bukan via, tapi langsung. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu dia ketemu Elisa, Elisa lagi melayani di atas puncak Gunung Karmel. Karena Elisa ini seorang nabi, dia punya karunia penyembuhan, dia punya karunia yang luar biasa. Dia turun bersama perempuan ini.
supaya anak itu bisa disembuhkan dan dipulihkan. Ini bicara apa? Orang yang menyambut Allah dan pekerjaannya. Dengarkan ini. Dia selalu akan juga menerima impartasi janji Tuhan dalam hidupnya. Saudara, seperti aki yang soak. Aki mobil yang soak. Lalu ada aki yang bagus. Tinggal dikasih jumper saja. Maka aki yang soak itu kembali bisa hidup dan menyala dengan baik. Hari ini saudara, waktu Anda menyambut kebenaran Allah, menyambut apa yang Tuhan kerjakan dengan sungguh-sungguh perintah-perintahnya, dengan serius. Dengarkan ini, janji Tuhan terimpartasi loh dalam hidup kita. Terimpartasi loh dalam setiap hidup kita. Tiba-tiba Anda ketularan tuh. Tiba-tiba Anda mengalami itu. Tiba-tiba Anda merasakan itu dalam hidup Anda. Mungkin tahunnya tahun sulit. Tahun yang tidak mudah, keadaan yang tidak gampang. Tetapi waktu Anda menerima janji Tuhan dalam hidupmu. Anda berpikir janji Tuhan gak pernah datang dalam hidup saya secara langsung. Tapi Anda bisa mengalaminya. Why? Kenapa? Karena Anda menyambut Allah dan pekerjaannya dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Maka upah yang sama Anda bisa nikmati dan rasakan. Saya mau katakan saudara, di tahun ini saya gak pernah sangka saudara. Saya lakukan bagian saya dengan sungguh-sungguh. Kalau waktunya kembaliin perpuluhan, saya kembalikan perpuluhan. Waktunya menabur, saya menabur. Waktu saya berdoa, saya ikut untuk berdoa. Saya ikut kerjakan bagian yang saya bisa kerjakan. Tahun 2021 ini saya terkejut. Ada satu rumah investasi yang Tuhan percayakan kira-kira 4 tahun yang lalu. Pada waktu saya pulang dari WTC Cilegon, ibadah Paskah, tiba-tiba ada berkat Tuhan datang dan ada rumah investasi. Bukan rumah yang saya tinggali. Nah, rumah ini saudara saya kontrakkan. Karena rumahnya tidak terlalu besar, saya kontrakkan. Dan saudara udah berjalan tahun pertama. Orang yang ngontrak rumah itu berkali-kali ngerengek dan berkata, Pak saya ingin beli rumah itu. Pak saya ingin ambil alih rumah itu. Saya bilang saya nggak butuh uang, jadi nggak dijual. Tahun kedua dia ngerengek lagi. Tahun ketiga ngerengek lagi. Sampai tahun ini saudara, awal tahun ini orang itu sudah betul-betul dia bilang, Pak saya mau beli rumah Bapak. Saya bilang sekali lagi saya nggak mau jual aset. Karena saya lagi nggak perlu apa-apa. Lalu saya malah menganjurkan dia, cobalah Pak, ini harganya kalau saya pun jual, saya pasti jual di atas rata-rata. Supaya Bapak nggak kecewa, Bapak nggak merasa tertipu, nggak merasa terbohongi, cari rumah yang modelnya dekat-dekat sini. Saya bilang ada banyak rumah yang harganya lebih murah dari rumah yang saya tawarkan, tanahnya lebih luas, Bapak mending ambil di sana. Orang ini lewat agent saya berkata gini, nggak mau. Saya maunya rumah ini, yang rumah kontrakan saya mau beli, dia maksa sekali. Dan saya bilang, kalau ini dibeli pasti dengan harga yang cukup mahal. Alasannya dia, sejak dia tinggal di kontrakan rumah itu, saudara, maka penyakitnya yang dulu orang gantian masuk rumah sakit, suami dan istri. Sejak dia tinggal di rumah itu, penyakitnya sembuh. Saya nggak tahu kebenaran itu. Tapi itu cerita dia kepada agent di mana itu menawarkan kepada saya. Dan saya bilang gini, kalau Bapak mau, ya udah beli nih dengan harga yang tidak murah. Sekali lagi saya bilang, Bapak jangan merasa tertipu, jangan merasa terbohongi. Saudara tahu, tahun 2021 anugerah Tuhan berlaku. Saya nggak pernah minta Tuhan, ini jual aset harganya terbaik, harganya mahal. Saya nggak pernah minta. Bagian saya melakukan kebenaran, bagian saya hanya percaya saja untuk taat, bagian saya hanya untuk belajar bermurah hati terlibat dalam pekerjaan Allah, menyambut Dia di dalam rencananya. Tiba-tiba rumah itu bisa laku terjual dengan harga yang sangat lumayan tinggi, saudara. Orang lain jual rumah satu saja aset dengan harga murah di musim sekarang aja belum tentu laku saudara. Tapi Tuhan bisa alami. Yang kata gembala kita kata tiba-tiba. Saya ngelihat gini, pengalaman rohani hidup kita yang bisa menerima nabi sebagai nabi layaknya akan menerima upah sebagai nabi. Maka janji Tuhan yang sama juga Anda akan alami dalam hidup Anda. Jangan terkejut, tahun ini, tahun terus berikutnya Anda akan lihat tiba-tiba anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam hidup Anda. Dan bagian yang terakhir, kemurahan apa yang dialami oleh perempuan Sunem ini, saudara? Anaknya bangkit. Nanti kalau Anda baca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 37. Maka anaknya bangkit di kamar, bukan di kamar lain, bukan di kamar tamu. Tapi dia bangkit di kamar yang biasa Elisa tinggal di kamar tersebut. Nanti Anda baca itu. Dia bukan bangkit di kamar mamanya, bukan. Tapi bangkit di kamar yang biasa Elisa tinggal di sana. Oh, menarik buat saya. Artinya apa? Tuhan janji gini. Orang yang bisa menuai yang terbaik adalah ketika dia belajar untuk menaruh taburan yang terbaik dalam hidupnya. Anda jangan pernah
berkata begini, Pak, saya pengen menuai yang terbaik, tapi dengan taburan yang ala kadarnya. Tidak mungkin. Biji yang terbaik akan menghasilkan satu hasil buah yang terbaik pula. Berikanlah hari ini apa yang terbaik dari hidup kita. Nggak perlu selalu iri dengan orang lain. Nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Tapi lihat apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita hari ini. Apakah saya, apakah saudara sudah memberikan taburan yang terbaik? Karena orang yang menabur yang terbaik akan selalu menuai yang terbaik. Ukurannya bukan jumlah. Ukurannya bukan berapa banyak. Ukurannya bukan berapa besar. Tapi orang yang bisa menabur yang terbaik, dia selalu bisa menuai yang terbaik. Dengarkan baik. Orang yang bisa menabur yang terbaik di tempat kantormu, Anda bukan cuma terima gaji yang terbaik, tapi Anda terima berkat yang terbaik. Beda loh gaji dan berkat. Saya alami banyak hal dalam hidup ini. Saudara, kebahagiaanmu bukan ditentukan naik mobil apa, merek apa, rumahmu setinggi apa, 5 lantai di atas, 5 lantai di bawah, seperti supermall. Tapi kebahagiaanmu ditentukan, ada tuaian yang terbaik. Kapan? Saat Anda belajar menabur yang terbaik. Dari apa yang bisa Anda kerjakan, dari apa yang bisa Anda lakukan. Mungkin kalau kita pelayan Tuhan dari hal yang sangat sederhana. Mungkin ada orang yang cuma dulunya ngangkut kursi. Ada orang-orang yang cuma bagian membantu membersihkan sesuatu. Tapi itu yang terbaik yang kita kerjakan. Kalau melayani kita yang terbaik, memberi yang terbaik. Kita membangun rumah tangga juga yang terbaik, mengasihi juga yang terbaik, menyayangi juga yang terbaik. Kalau berbuat baik hatilah yang terbaik. Maka Anda akan menerima tuaian yang terbaik pula. Maka seorang yang namanya Jim Rohn, yang terakhir dia pernah berkata gini, only by giving are you able to receive more than you already have. Kalau Anda pengen menerima lebih banyak dalam hidupmu, waktu Anda menabur yang terbaik, mungkin kelihatannya ada ruang yang kosong, tapi sebenarnya bukan kosong. Itu adalah bagian Tuhan untuk menumbuhkan tuaian yang terbaik dalam hidup Anda. Yuk kita belajar murah hati, karena orang yang bermurah hati selalu akan beroleh kemurahan. Murah hati adalah karakter Kristus. Murah hati adalah waktu kita mau belajar untuk menyambut Allah dan pekerjaannya. Murah hatilah untuk belajar memberi now, sekarang, bukan nanti dan minggu depan. Saya percaya waktu kita murah hati, hidupmu akan jadi bahagia. Sama-sama angkat tanganmu, katakan, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin bertambah besar anugerahmu. Angkat dua tanganmu, katakan besar, besar anugerahmu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan dengan imanmu, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari siapkan roti dan anggur perjamuan kita hari ini. Setiap kali kita ibadah, maka Tuhan ingin kita mempersiapkan roti dan anggur sesuai dengan janjinya. Saya percaya saudara, waktu kita terlibat dengan sungguh-sungguh, waktu Anda menyambut pesan Tuhan ini dengan serius, maka ada banyak mujizat yang bisa saya dan saudara alami. Saya percaya ketika gembala berkata lewat perjamuan kudus ini banyak yang sakit disembuhkan, yang COVID disembuhkan. Saya percaya ini juga akan terjadi dalam hidup kita. Yuk kita siapkan
Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat dua tanganmu sama Tuhan. Bersyukurlah buat kasih karunia-Nya. Memberi bukan karena supaya, memberi karena kasih-Nya yang besar dalam hidupmu. Ora kata kaya ralaba sandara labara 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 labara. Ora labata kaya ralabara labara 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 labara. Oriana ralaba ya sikidia ralabo. Oh. Kiana ralabata kaya ralabara labara 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 labara. Ora labakata kaya ralabara labara 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 labara. Tuhan yang bekerja di antara umat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami belajar tentang sebuah kebenaran, menjadi pribadi yang murah hati. Karena kasih-Mu yang melimpah bagi kami murah hati untuk menyambut Allah dan pekerjaannya. Kami mau belajar murah hati dengan memberi yang terbaik hari ini dari apa yang kami punya, dari apa yang Kau percayakan, dari apa yang Kau beri. Dan kami akan lihat waktu orang yang murah hati, hidup kami akan berbahagia. Karena kami akan lihat kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit hari ini Tuhan sembuh dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang hari ini susah, pertolongan-Mu datang dengan cara yang ajaib. Anak-anak-Mu yang bergumul dalam pekerjaan, anak-anak-Mu yang bergumul dalam rumah tangga, anak-anak-Mu yang bergumul dalam sekolah, kuliah, anak-anak-Mu yang bergumul dalam usaha mereka, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Hari ini kemurahan-Mu terlalu cukup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa. Dan kami siapkan hidup kami untuk terima berkat yang terbaik. Maka berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah manis bersama Roh Kudus memberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu mulai hari ini sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang percaya sama-sama dengan kuat percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan,
dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba
dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.